Aduh, polusi di Jakarta tuh parah banget ya Mas ya. Emang lagi naik nih. Suhu kemarin aku cek sampai 36, satu lagi COVID kita. Aduh, ya, jangan sampai deh ya. Semoga kita sehat-sehat dan semoga hujan cepet turun gitu ya, biar nggak terlalu banyak kemarau. Yang penting nggak panas di Jakarta. Kayak gitu masih. Hey, aduh, sorry guys, telat. Oh Mas, apa Mas? Gimana? Sebulan, bingung, macet. Emang. Kok bisa demo? Kenapa bisa itu ada demo apa Mas? Kayak demo, atau sih warga sih kayaknya sih yang demo. Kayaknya rekrutmen gitu karena pada gak keterima tenaga kerja. Aduh, ribet jadinya. Kita yang tetangga jadi kena macetnya. Iya, lagi tren sih tuh Mas sekarang. Kalau kayak gitu tuh etis nggak sih Mas sebenarnya dalam bisnis? Ya, arti yang denger sih ya, karena perusahaannya itu rekrutmennya diserahin ke LSM lokal gitu, jadi kan kayak ada nggak adil gitu loh, nggak etis lah dalam pemilihan tenaga kerjanya. Ngomongin etis, kita juga lagi ini kan ya bahas tentang etika ya gitu ya. Mungkin kita bisa itu dulu ya referensi untuk etikanya kalau dari kuliah kita pengertian etika ya. Kalau kita baca di sini kan etika itu cara kita mencoba menjalani hidup sesuai dengan standar perilaku yang benar atau salah gitu ya. Nah mungkin ini masuknya masalah kategori untuk etika bisnis berarti ya. Iya kali ya. Dalam rangka untuk rekrutmen. Kalau yang di kantor sebelah itu ya, jadi mungkin mereka lupa mempertimbangkan sisi etikanya sih dalam rekrutmen itu. Akhirnya dari aspek sosialnya jadi terabaikan, makanya mungkin terakumulasi dari emosi warga kali, akhirnya ya udah kejadian ya. Benar Mas. Dalam bisnis pun kayaknya kita benar-benar harus menerapkan itu gitu ya, karena kan etika bisnis sendiri itu merupakan standar etika nih yang harus diberlakukan dalam perilaku bisnis. Jadi ketika perusahaan menjalankan operasional bisnisnya sangat amat perlu gitu ya menerapkan etika bisnis agar meminimalisir terjadinya perselisihan ataupun adanya masalah baik internal maupun eksternal perusahaan ya. Tapi gimana dong kalau menerapkan etika, kan masing-masing kan punya sudut pandang persepsi yang beda-beda terkait keputusan organisasi lah atau apalah, gimana ya? Soalnya saya kadang-kadang ada bingung juga kalau misalnya mau ngambil keputusan di satu sisi kok kayaknya nggak etis, tapi kalau nggak dilakukan kok kerjaan saya jadi terhambat, gimana ya? Bingung juga. Betul. Nah sebenarnya tuh etika bisnis di berbagai bidang studi itu mempunyai dua isu yang berbeda gitu ya Mas. Misalnya untuk di pemangku kepentingan itu kita mempunyai kepentingan dalam kinerja etis suatu organisasi, lalu di lingkungan kerja mungkin kita ditempatkan di suatu sistem yang mungkin berbenturan gitu ya dengan standar atau etika budaya operasional organisasi gitu. Nah mungkin kita tuh perlu kali ya kayak menerapkan standar operasional atau SOP. Terus kita juga perlu memperhatikan stakeholders gitu, kayak pengaruhnya, kepentingannya, agar kita bisa menjalankan bisnis sesuai dengan etika yang sesuai. Berarti kalau dari sisi perusahaan, manajemen atau human capital itu harus punya budaya dulu dong, supaya karyawan-karyawan ini punya nilai-nilai yang dia pegang untuk mengambil suatu keputusan, bener nggak? Betul banget Mas. Karena ya kalau misalnya nanti di suatu perusahaan tidak mempelajari suatu budayanya, kemudian tidak berjalan sesuai prosedur yang baik, gitu, itu ya dia akan menjadi masalah, akan menjadi backfire buat perusahaan itu sendiri. Seperti contohnya, apalagi di kasus kita itu nantinya ada namanya, kalau di materi itu kalau saya baca itu ethical challenge dalam berbagai fungsi sebuah perusahaan. Nah itu artinya di sebuah perusahaan itu biasanya banyak masalah-masalah etikanya, itu tantangan-tantangan etikanya.
Dari mungkin kayaknya dari setiap perusahaan pun pasti ada yang mengalami etika itu. Kalau dari Mbak tadi ada kasus nggak, ada contoh nggak dari perusahaan? Betul, ada sih Mas yang pasti ya, karena ternyata nih ethical challenge itu terjadi di beberapa banyak lini fungsi gitu ya. Contohnya misal di HR, di keuangan, di sistem informasi, maupun di manajemen itu sendiri. Nah sebenarnya aku ada sih Mas kasus yang aku tuh agak bingung gitu ya, gimana caranya untuk mengatasi ini gitu. Salah satu contoh kasus yang aku punya itu kebetulan ada di bagian finance gitu. Jadi aku ini kan sebagai konsultan gitu, aku punya klien yang dinilai itu melanggar etika bisnis operasionalnya di bidang keuangan. Jadi salah satu emiten perusahaan airlines gitu ya, ini berhasil membukukan laba bersih setelah merugi di tahun sebelumnya gitu ya. Nah, jadi gitu ya. gitu. Jadi kayak sebenarnya nih Langsung loncat gitu ya. betul, ada apa sih kok dari kuartal sebelumnya yang merugi parah bisa langsung mencatatkan keuntungan laba bersihnya di kuartal selanjutnya gitu. Nah, ternyata usut nih jalannya kenapa dia itu bisa terlihat melakukan unethical. Jadi jalan ceritanya suatu saat dua komisaris perusahaan itu menolak menandatangani laporan keuangan perusahaan karena tidak sesuai dengan PSAK nih Mas. Nah perusahaan ini yang tadi udah aku ceritakan sebelumnya gitu ya, mencatat lonjakan laba yang sangat tajam dan signifikan dibandingkan dengan pembukuan sebelumnya. Sampai jajaran direksi perusahaan ini tuh dipanggil oleh BEI. Lalu komisaris dan OJK tuh meminta laporan keuangan perusahaan dari BEI ini. Lalu setelah diusut gitu ya, sampai ke DPR untuk dimintai keterangan mengenai pengakuan piutang yang sebagai pendapatan ini. Nah, karena itu di sini tuh perusahaan menerima sanksi dari berbagai pihak karena perusahaan dinyatakan melakukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangannya. Auditor keuangannya juga itu sampai mendapatkan sanksi loh dari Menteri Keuangan, Mas. Sampai kemana-mana efeknya ya. Betul banget. Berarti bisa dibilang mereka itu melakukan penipuan ya, karena memasukkan laporan keuangan nggak sih Mbak? Apalagi itu sampai BI kan berarti masyarakat juga jadi korban kan? Laporan keuangannya yang nggak benar itu kalau terbukti. Kalau dari sisi etika kayak gimana kita ngeliatnya ya? Nah, itu Mas, ditambah lagi ada fakta-fakta nih ya, bahwa OJK mengungkapkan bahwa perusahaan ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik, di mana perusahaan itu melakukan pendapatan yang harusnya belum terjadi gitu ya, padahal di perjanjian itu belum berakhir dan diketahui hingga tahun buku yang terbit itu sebenarnya belum ada pembayaran sama sekali, dan di perjanjian itu juga nggak tercantum term of payment yang jelas dan belum juga disebutkan secara pasti cara pembayarannya seperti apa, jaminannya seperti apa dari pembayaran tersebut. Nah, jadi hal itu sih yang membuat terjadinya unethical business operation di perusahaan Jadi, itu gitu, Mas. Kita punya piutang, terus kita anggap wah pendapatanku banyak nih karena piutangnya banyak, padahal belum pasti gitu cara pembayarannya dia gimana ya? Betul banget. Itu banyak banget makanya dampak yang ditimbulkan nih kalau dari mas-mas ya, dari hal sebesar ini dan sampai dipanggil sama Menteri Keuangan gitu. Menurut Mas dampak yang terjadi itu apa sih? Kalau sampai kayak gitu sih mesti karena dia melantai di bursa ya, kemungkinan harga sahamnya pasti terpengaruh tuh, pasti persepsi masyarakat atau investor-investor kan pasti bakalan lari tuh, otomatis harganya
bakal jatuh itu. Terus kemudian dari segi OJK juga pasti kan akan mengirimkan sanksi administrasi ya ke perusahaan yang kan itu pelanggaran hukum sih kita ngeliatnya yang dari dia itu melakukan, mungkin aku menyebutnya penipuan untuk laporan keuangan berarti kan. Kalau gitu kena denda nggak sih? Ada dendanya nggak sih? Pasti kena denda sih ya. Pasti juga ya. Pasti. Bahkan direksinya aja kena denda. Udah jatuh tertimpa tangga. Banyak banget itu uang yang keluar karena kerugian Dari penyalahgunaan administratifnya ya. Nah gitu. Kalau dari situ nih Mas ya, sebenarnya kan aku sebagai karena mereka klien aku gitu ya, aku sebenarnya lagi bingung gitu ngasih rekomendasi apa sih yang baik gitu untuk mereka. Karena kayak pertama melanggar etika jelas, yang kedua trust masyarakat terhadap perusahaan itu juga udah runtuh seruntuh-runtuhnya kan ya. Jadi ini karena kalian teman dekat aku gitu ya, aku benar-benar butuh brainstorming gitu untuk apa ya solusi dan rekomendasi yang terbaik gitu ketika ada hal seperti ini Mas. Serba salah juga ya. Mbak Naftali dimintain bantuan untuk bikin rekomendasi di kliennya yang bermasalah, yang itu udah di mata publik udah pasti negatif citranya. Memang gak etis sih yang dilakukan sama dia nih. Kalau saat ini Mbak Natali udah ngelakuin apa Mbak? Kira-kira langkah apa sih yang terpikir sama Natali buat rekomendasi yang terkait kasus ini? Sebenarnya dari kami tuh kita coba meninjau ulang sih Mas terkait laporan buku keuangannya, apakah memang benar ini bisa dijadikan piutang kah atau memang tidak gitu ya. Lalu kita saat ini sih sedang mencari dan menggali lagi nih bukti-bukti dari vendor terkait yang dinyatakan bahwa dia memberikan pendapatan yang luar biasa besar kepada klien kita sih Mas. Jadi mesti dicek ulang lagi dong ya. Jadi itu bakalan kantor auditnya juga pasti terseret ya. Mesti dilakukan audit ulang, kerja 2 kali jadinya. Ya kalau menurutku sih intinya ya ini mungkin contoh kasus ini etika ya di sebuah perusahaan. Ya menurutku sih kalau aku ada di perusahaan aku nggak akan melakukan itu ya pelanggaran terkait penipuan laporan keuangan itu sih kalau aku jadi perusahaan itu ya gitu. Karena ini apa namanya, kalau laporan keuangan itu kan udah ada apa jalurnya sendiri dan udah ada panduannya lah yang itu diketahui publik juga kan, jadi publik gampang menilainya apakah perusahaan itu sehat atau enggak, terus apa namanya laporannya benar atau enggak kan bisa dilihat dari laporan keuangannya. Sebenarnya ya jangan sampai kejadian sih kejadian kayak gini tuh di perusahaan kita masing-masing. Jadi pembelajaran sih ini. Betul. Untuk selanjutnya mungkin kita harus lebih memperhatikan gitu ya terkait standar akuntansinya untuk setiap laporan keuangan. Kita memilih auditor yang benar, yang jujur, yang transparan, agar apa yang kita nyatakan ke publik adalah hal yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh perusahaan kita. Tapi pernah nggak Mbak apa namanya nanya ke kliennya gitu, kenapa sih laporan keuangannya harus dimanipulasi seperti itu gitu? Apakah sesuai dengan arahan dari direksinya ataukah yang berkepentingan supaya dividennya atau apa gitu demi keuntungan pribadi gitu Mungkin juga karena tahun sebelumnya sudah anjlok ya Mas ya, mengalami kerugian yang cukup besar gitu ya. Mungkin ingin membuktikan kepada publik bahwa mereka memiliki action plan nih, mereka memiliki recovery plan gitu ya, gimana caranya mereka bangkit dalam setahun itu. Tapi ternyata kinerjanya bagus gitu ya. Betul, tapi ternyata halnya tidak sesuai gitu ya dengan etika bisnis yang berlaku. Mungkin tim finance-nya juga ketar-ketir sebenarnya. Di satu sisi kan dia tahu tuh, pasti tahu kan sesuai aturan yang berlaku itu perusahaan merugi, tapi mungkin
karena ada arahan atau pesanan dari pihak yang lebih berwenang, dia harus cari cara biar perusahaan itu terlihat sehat, terlihat untung. Mungkin itu juga sih. Jadi kayaknya tim finance-nya juga ada tantangan etikanya sih dalam pembuatan laporan keuangan itu. Betul. Ya semoga deh nggak kejadian lagi gitu ya di perusahaan lain dan jadi pembelajaran untuk perusahaan-perusahaan lain juga. Nah, kalau itu kan aku dari sisi finance nih ya. Kayak tadi kita pertama udah bilang kalau ethical challenge itu terjadi di beberapa banyak fungsi nih Mas, nggak cuma di finance gitu. Mungkin dari Mas Awang dan Mas Rizky gitu ya, ada nggak cerita gitu atau pengalaman pribadi di kantor atau di selama karir gitu ya terkait ethical business lain? Kebetulan aku ada Mbak. Kalau aku mungkin langsung ke bagian operasi ya. Ini mungkin aku mengalami ethical challenge di operation ya. Karena perusahaan itu kan bergerak di bidang sertifikasi, di mana mungkin kita nyebutnya sertifikasi TKDN ya Mas ya. Nah, sertifikasi TKDN ini sekarang udah wajib untuk perusahaan-perusahaan yang supply ke BUMN sama government. Nah, dari situ perusahaan tuh berlomba untuk semua produk-produknya di TKDN kan untuk mendapatkan sertifikasi itu. Kenapa? Karena syaratnya itu wajib. Kalau nggak punya sertifikat TKDN, dia nggak boleh ikut. Dia nggak bisa ikut walaupun dia tahun-tahun sebelumnya ibaratnya langganannya si BUMN, langganannya si pemerintah. Nah, apa ethical challenge yang terjadi di perusahaanku? Karena perusahaanku itu ya verifikatornya, jadi banyak terjadi penyuapan atau kalau kita nggak mau penyuapan mungkin gratifikasi ya. Nah itu kan udah melanggar etika ya, kode etik berat ya untuk seorang karyawan maksudnya dalam sebuah perusahaan itu kan otomatis ya menjadi image yang jelek terhadap perusahaan sendiri. Kemudian kalau kita kalau kita ngomongin bahayanya juga ya pasti kan nanti akan berdampak ke hukum ya. Itu sih menurutku di perusahaan itu terjadi ethical challenge-nya ya penyuapan ataupun gratifikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi itu Mas, memangnya sulit ya, banyak kriteria yang harus dipenuhi. Sehingga kenapa sih banyak perusahaan tuh yang berlomba-lomba menyuap untuk mendapatkan sertifikasi itu Mas? Oh, ya kalau dibilang kompleks ya, karena memang sertifikasi TKD itu selain kita memverifikasi pabrik dari sebuah perusahaan, kita juga verifikasi dokumen-dokumennya. Jadi ribet, makanya ya memang rentan terjadi penyuapan ataupun gratifikasi itu ya Mbak ya. Itu sih yang terjadi saat ini. Padahal tujuannya sertifikasi kan memastikan misalnya vendor-vendor itu capable lah ya dalam ikut di pelelangan atau pekerjaan-pekerjaan di pemerintah tadi ya. Tapi malah mereka ambil jalan pintas seperti itu ya. Ya, itu dia. Jadi kenapa ini masuk ke ethical challenge menurutku ya? Karena di sini itu integritas seorang karyawan ya diuji gitu. Dan ini harusnya nanti bisa menjadi tantangan untuk dari pihak human capital ya, untuk bisa memberikan pelatihan awareness terhadap ya integritas untuk seorang verifikator ini agar ya, tidak dengan mudahnya menerima penyuapan ataupun gratifikasi. Karena ini kebetulan hari ini pun atasanku dipanggil ke kejaksaan karena ya kalau tadi itu kasusnya di Chromebook ya, jadi di pelelangan Chromebook ini lagi ada masalah. Nah itu salah satu dampaknya gara-gara mungkin ya nggak tahu ya apakah terjadi penyuapan atau enggak, tapi ya mungkin dampaknya ini bisa kesana. Jadi ada yang harusnya nggak lolos tapi bisa lolos. Nah itu yang bahayanya dari gratifikasi sama dari sertifikasi ini. Itu sih kalau dari aku. Kalau misalnya melihat dari masalah sertifikasi itu kan apa ya, budaya organisasinya itu perlu di ini sih Mas, perlu diperkuat lagi gitu. Jadi karena nanti gini namanya misalnya
saya sebagai perusahaan mau sertifikasi gitu ya kan, kita cari pihak yang bisa memverifikasi itu yang kredibel yang mana. Bahayanya nanti kalau misalnya mudah mengeluarkan sertifikasi terus dengan cara yang instan, nanti kredibilitasnya surveyornya itu kayak apa namanya, dipertanyakan gitu, karena gampang jadinya udah duit bisa keluar sertifikasi. Dan itu kan juga bahaya gitu, misalnya di proyek-proyek pemerintah nanti kalau misalnya ada yang mencari tahu gitu, wah ternyata setahu saya perusahaan ini belum ada aspek yang belum memenuhi sertifikasi, tapi kok bisa lolos sih? Jadi siapa nih verifikatornya atau yang mengeluarkan sertifikat? Sebenarnya bisa kena juga, bahaya sih mas. Itu mesti di apa namanya, dibudayakan gitu yang apa namanya, anti korupsi itu. Karena itu tantangan bukan buat organisasi juga, tapi buat masing-masing orang. Karena ketika budayanya udah bagus tapi dari ethical challenge-nya di masing-masing orang itu dia nggak kuat karena kepentingan pribadinya mungkin, ya itu bisa terjadi juga sih, masih rentan gitu. Tapi gimana mas kalau misalnya yang udah terjadi itu, apakah pernah ada kasus gitu sampai yang merugikan perusahaan? Kalau kasus yang sampai merugikan perusahaan itu untuk saat ini ada satu yang sampai terblow up ya. Kalau ternyata dia dari verifikatornya ini dia memasukkan sertifikat gitu. Nah itu bahaya banget sih buat perusahaan. Tapi untuk yang lain-lainnya ya mungkin bisa jadi nggak kecil ya. Jadi ya kita sih saat ini nggak tahu ya seberapa banyak. Paling ya salah satu yang bisa kita terapkan ya terus untuk melakukan awareness ya dari segi human capital ya. Mungkin itu juga sih Mas Rian, kita udah ngomongin budaya organisasi, awareness gitu. Sekarang tuh ada namanya mungkin ISO 37001 yang berbicara mengenai sistem manajemen anti suap Mas. Nah, jadi di situ mengatur tuh agar perusahaannya itu untuk tidak melakukan tindakan korupsi gitu. Nah, mungkin dengan berkaca dengan ISO tersebut menjadi feedback kali ya untuk perusahaan itu agar bisa menerapkan standar operasional yang sesuai dengan sistem manajemen anti korupsi. Seperti itu sih Mas. Ya itu mungkin bisa dipakai juga ya mas, jadi guidance juga ya. Iya. Karena kalau anti korupsi ini kan udah, wah itu udah masalah yang dimana-mana pasti ada gitu, dan rentan terjadi juga di perusahaan kita masing-masing. Jangan sampai ini kita, apalagi kalau yang udah menerapkan SMAP itu tadi, bahaya banget kalau misalnya udah menerapkan SMAP tapi kok di karyawannya sendiri masih mungkin terjadi seperti itu gitu. Kalau di apa namanya, di tempatku gitu ya, udah ada juga SMAP. Jadi tiap bulan itu dia monitor. Jadi tim GCG-nya gitu ya. tim GCG-nya akan melakukan monitor gitu mas. Jadi di bulan ini ada nggak yang melakukan gratifikasi atau ada yang perlu dilaporkan tidak gitu. Jadi dia harus menempuh prosedur tertentu untuk melakukan pelaporan itu. Itu juga bisa jadi alat monitor di perusahaan sih untuk menilai segimana sih karyawan itu aware terhadap upaya anti korupsi itu. Betul, berarti mungkin bisa diringkas gitu ya, perlu dibuat prosedur audit internal secara berkala, terus mekanisme pelaporannya seperti apa sih jika ada karyawan yang mungkin melakukan tindakan tersebut. Menarik nih ya kasusnya ya, kalau misalnya ngomongin tentang sertifikasi, terus gratifikasi, karena mungkin itu sebenarnya hal yang agak lumrah gitu ya. Kadang kayak ditraktir makan, ya nggak apa-apa lah makan ini selama bagi-bagi gitu ya. Jadi memang agak sulit gitu ya. Cuma tinggal gimana apa namanya, dari itu tadi budaya organisasi itu menanamkan kepada karyawannya ya tetap punya integritas gitu, walaupun
mungkin ada pelayanan-pelayanan dari kliennya, tapi tetap bisa menjaga integritasnya sih, mungkin itu mas. Nah, tim verifikator itu kan rentan banget kejadian itu ya. Iya sih. Nanti aku coba deh untuk ngajuin ke manajemen ya, terutama untuk menggalakkan untuk tadi ya anti suap tadi sih. Kalau dari perusahaan sendiri gitu mas, ada misalnya ada target gitu nggak, misalnya per bulan itu melakukan berapa verifikasi atau targetnya berapa klien yang bisa terverifikasi gitu? Untuk saat ini target sih nggak ada, cuma kita target perusahaannya nggak, lebih ke arah capaian kontraknya, karena kan kita per sertifikasi nanti ada kontrak, ada biayanya ya. Nah paling dia capaian targetnya itu 5M per bulan. Itu sih. Itu yang mungkin juga menjadi salah satu faktor yang mau nggak mau yang terjadi korupsi tadi ya. Biar bisa cepat atau gimana gitu kan, mungkin karyawan juga harus mengupayakan cara-cara yang mungkin dirasa tidak sesuai sama etika, yang akhirnya bisa merugikan ya kliennya, terus organisasi verifikatornya juga. Menarik ya kalau tadi udah dengar gitu ya, itu kan dari sisi operasional gitu kan. Mungkin kalau misal kita dengar gitu yang tadi Mas Awang sempat kejebak demo Mas, itu tuh gimana sih Mas? Ada nggak nih pengalaman pribadi dari Mas Awang sendiri? Ya mungkin aku cerita ya, itu tetangga sebelah itu, kantor sebelah, jadi dia udah mungkin berjalan 3 tahun kali ya. Jadi dia ada proyek pengembangan gitu mas, pengembangan area gitu, pembangunan kan. Nah kebetulan di kantorku itu memang bersebelahan dengan pemukiman warga gitu kan. Nah biasanya yang terjadi itu ketika proyek itu perusahaan yang punya proyek itu akan memprioritaskan warga sekitar untuk jadi tenaga kerja lokal, terutama yang tidak terdidik dan tidak terlatih, karena memang dari warga sekitarnya sendiri itu status ekonominya itu di menengah ke bawah gitu kan, jadi disesuaikan. Nah yang aku dengar ini perusahaan di sebelah itu dia ketika ya kan project gitu ya, jadi ada target waktunya nih harus selesai kapan, terus harus dimulai kapan. Nah ada kendala-kendala itu terkait pembebasan lahannya lah, terus ada kesiapan proyeknya untuk memulai pekerjaan. Nah perusahaan ini kayaknya nggak mau ambil pusing gitu, dia nyerahin untuk rekrutmen karyawan ini ya ke LSM lokal. Jadi dia menyerahkan prosesnya kepada kelompok masyarakat itu dengan jaminan pengamanan proyek. Jadi ketika saya punya proyek terus saya serahin ke LSM itu, mas harus bisa jamin keamanannya nih, jadi proyek nggak akan diganggu sama masalah-masalah di sekitar gitu, aspek sosialnya. Nah berjalan tuh rekrutmen. Oke, proyek udah mulai bisa, awalnya sih terlihat lancar-lancar aja nih. Nah tapi ternyata di belakang itu mulai muncul nih ketidakpuasan warga nih. Jadi yang terjadi itu rekrutmen itu tidak memprioritaskan warga setempat, jadi bawaan, ada yang bawaan pemerintah setempat lah, pejabat setempat lah, yang kenal sama kelompok inilah, jadi subjektif gitu. Iya makanya kan kita kan kalau perusahaan itu kan pengennya ya oke lah kita berbagi lah, kita ada project, warga sekitar juga merasakan dampak positifnya, Tapi tetap objektif. iya ternyata yang terjadi kayak gitu, subjektif gitu kan, nggak adil, merasa dirugikan masyarakatnya. Baru setahun belakangan ini nih mulai keluar itu masalah-masalah sosial gitu. Jadi ternyata rekrutmen itu ada yang penyuapannya, terus ada nepotismenya kayak gitu yang terjadi. Nah perusahaan ini nggak mau ambil pusing kan sama kelompok masyarakatnya gitu, kayaknya menuntut ke kelompok masyarakat. Nah nggak ada perjanjian kan, jadi lepas tangan deh,
akhirnya perusahaan yang kena, kayak yang kejadian tadi nih bikin macet itu, jadi demo warga gitu minta apa namanya rekrutmennya diulang karena nggak sesuai dengan harapan mereka. Jadi harapannya itu kurang lebih 70% kali ya, itu tenaga kerjanya itu yang bisa diserap dari sekitar. Nah, akhirnya ya sekarang ini proyeknya telat, terus banyak demo, terus otomatis kan banyak stakeholder juga yang terlibat ke bawah di kegiatan itu kan, masalah itu kan. Tahun itu sampai sekarang belum kelar-kelar juga tuh. Musim. Berarti ini bisa masuknya mungkin ethical challenge di ini ya, SDM berarti ya? Iya, di rekrutmennya itu yang jadi masalah. Mungkin apa namanya, dia melihatnya sih dari kepentingan stakeholder dulu kali ya. Kalau aku lihat sih dari pemilik project itu kan punya apa namanya, pemegang investor lah. Investornya itu ya pengennya proyeknya lancar, tepat waktu gitu. Pemerintah pun juga, pemerintah di sekitar juga merasanya ya kalau ada proyek ya lancar-lancar aja lah, nggak ada masalah, nggak ada hambatan ya. Dari sisi komunitasnya juga harusnya seneng nih, ada proyek juga berarti ada kesempatan untuk dia bekerja, untuk lapangan pekerjaan kayak gitu. Tapi sebenarnya ini ethical dilemma juga ya Mas ya, menurut aku gitu ya. Tadi masyarakat menuntut 70% gitu ya, sumber daya manusianya dari mereka gitu. Sementara perusahaan itu kan butuh orang yang kompeten juga gitu dalam menjalankan proyeknya. Nah, kalau yang Mas dengar dan dari pengalaman Mas tuh ketika menghadapi itu, perusahaan tuh responnya seperti apa sih Mas? Apakah 100% menuruti keinginan masyarakat setempat atau mengikuti terkait kompetensi yang dibutuhkan gitu di perusahaan? Kalau di perusahaannya yang aku dengar sih itu punya spesifikasi tersendiri di tenaga kerjanya yang memang terlatih, itu kan punya sertifikasi ya, harus lewat rekrutmennya ya harus dibuktikan dengan sertifikasi itu kan. Cuman yang jadi kendala itu, yang jadi masalah itu ketika tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih, jadi yang memang tenaga kerja kasar gitu. Nah, kenapa sih harus orang di luar wilayah itu bukan diprioritaskan ke warga setempat? Nah, itu kan jadi dilema juga ya. Jadi di sisi perusahaan, nah kamulah yang atur, yang penting pekerjaanku aman gitu kan. Jadi, tapi di sisi lain tindakan itu merugikan pihak lain gitu, kayak gitu sih, gak etisnya itu. Jadi antara perusahaan, akhirnya perusahaan versus dengan masyarakat, komunitas. Jadi nggak ketemu nih harapan masing-masing itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan nih perusahaan itu ya? Kalau dari analisa saya Mas ya sebenarnya sih di perusahaan harus melakukan sosialisasi dan juga ya harus melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat setempat dan juga ya pastinya pihak berwenang ya. Jadi untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan kalau ada alternatifnya apa untuk perbaikannya. Jadi dia bisa mufakat gitu ya? Ya, cara mufakat gitu ya. Betul. Ini dari sama-sama nih karena itu tadi kita kalau dari kasus yang ada itu kan ya akhirnya sama-sama dirugikan, perusahaan rugi, warga juga rugi, nggak dapat pekerjaan kan. Padahal kalau dicari solusi duduk bareng kan harusnya ketemu tuh bikin solusinya kayak gimana. Kalau dari Mbak Nurfali ada ini nggak pandangan lain? Iya, mungkin perusahaan perlu melakukan penataan ulang kali ya Mas dalam implementasi tanggung jawab sosial. Wah iya tuh, gimana tuh ya? Tuh, jadi implementasinya tuh mungkin harus dikaji lagi nih, mana sih yang sesuai dengan prosedur dan kaidah-kaidah apa sih yang beretika gitu. Dengan melakukan pertama kita harus mapping dulu kali ya dari sisi sosial dan permasalahannya seperti apa, kebutuhannya apa, potensi dari masyarakat sekitarnya apa, dengan rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan. Nah, ketika kita sudah bisa memappingkan nih kebutuhannya apa, masalah sosial apa, itu nanti kita bisa menemukan nih gap dan kita bisa mengakomodir ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan pekerjaan
dan juga dengan calon tenaga kerja di sekitar, Mas. Kalau nggak salah ingat itu di teori etika itu berarti resolusi prinsipalnya itu end-based gitu. Jadi apa namanya, greatest good for the greatest number gitu. Jadi semua sama-sama senang gitu ya, harus dicari jalan tengahnya, karena perusahaan sendiri kalau melalui rekrutmen tenaga kerja kan nggak bisa memenuhi permintaan sama masyarakat gitu kalau itu sih. Dan mungkin bisa juga ini Mas, setahu aku itu kita ada ISO untuk menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab terhadap sosial. Itu masa di ISO 26000. Nah mungkin ya harus digalakin lagi tuh Mas ISO 26000 nya. Oh iya, karena dia menyangkut human resource juga itu. Betul. Di ISO 26000 itu kan dia juga punya 7 core inti gitu ya Mas. Nah mungkin dari core subjek si ISO 26000 tuh bisa dimanfaatkan nih oleh perusahaannya, mulai dari organizational governance-nya, human rights, labor practice, environment, fair operating practice, consumer issue, dan juga community involvement. Jadi biar bisa seimbang nih, kira-kira kebijakan apa sih yang perlu dilakukan apabila terjadi situasi seperti ini, dan menggalakkan standar operasionalnya lagi sih terkait masalah sosial. Jadi kalau berkaca dari perusahaannya itu, harusnya kita bisa ya menjalankan suatu project itu ya semua win-win solution semuanya ya, dari perusahaan juga kepada masyarakat juga ya. Nah ini kan permasalahan etika tadi itu ya. Betul. Pengambilan keputusan dari pihak rekrutmennya itu tidak melihat sisi dari masyarakatnya seperti apa. Betul sekali, karena ketika kita sudah mampu nih ya menerapkan etika bisnis yang baik gitu kan, itu kan akan mendapatkan reputasi yang baik nih perusahaan kita gitu. Terus kita kan juga bisa dinilai kalau kita memperhatikan kepentingan bersama dan bisa juga menjunjung tinggi nilai moral. Tapi gimana Mbak, misalnya ada nilai yang bertentangan gitu dari pemangku kepentingan kita dengan pemangku kepentingan internal ya, terutama ya, dengan pemangku kepentingan eksternal. Misalnya nih, dari pemangku kepentingan internal kita, dari shareholder lah, itu tadi yang terjadi, misalnya pengen cepat dengan biaya yang seminimal mungkin, waktu yang sesingkat mungkin sesuai jadwal gitu, dengan upaya yang seminimal juga, tapi ya itu tadi akan merugikan dari stakeholder dari eksternal. Itu gimana ya? Kan mungkin tim HR juga pusing juga ya kalau harus cari jalan tengah itu sendiri. Ketika solusi yang dia tawarkan yang solutif dari kepada kedua belah pihak itu tidak diakomodir sama stakeholder internal. Mungkin balik lagi kali ya Mas Rizky ya, kita harus memetakan lagi nih Mas sebenarnya kebutuhan dan permasalahannya itu seperti apa sih gitu, karena at the end kita memang harus mencari jalan tengah ya untuk setiap permasalahan gitu. Kalau dari Mas Rizky nih Mas, terkait penerapan etika bisnis gitu ya di perusahaan, khususnya tadi mengenai masalah sosial gitu, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan, misal kayak nilai etikanya kah, atau dari budaya perusahaannya, atau gimana sih Mas biar bisa etika tuh bisa berjalan dengan baik gitu dan diterima? Kalau melihat dari masalah perusahaan masalah tadi ya, menurutku dari perusahaan itu, kalau tadi kan kasusnya mungkin aku bisa bilang dari perusahaan pas tangan ya terhadap LSM-nya biar mereka yang aktif gitu. Nah, menurutku itu kita nggak bisa kita memberikan tugas kepada LSM karena agar mereka yang lebih mengaktif terhadap orang-orang sekitar. Kita juga tetap harus ada kontrol aktif. Jadi ketika nanti penerimaan itu sesuai dengan kebutuhan objektivitas dari sebuah perusahaannya. Nah, jadi ya on point gitu. Jadi nggak istilahnya tadi yang titipan penerimaan ya terminimalisir lah kalau menurutku. Itu sih kalau dari aku. Jadi perusahaan harus bisa melihat
dampak jangka panjangnya daripada jangka pendeknya gitu ya. Betul. Betul banget. Menarik ya kalau misalnya kita ngomongin etika bisnis. Habis. Betul, dari case-nya Mas Rizky, Mas Awang gitu ya. Ternyata emang dari berbagai sisi tuh bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan etika dan moral gitu ya. Jadi mungkin kedepannya dengan diskusi kita hari ini gitu ya bisa memberikan banyak insight untuk teman-teman agar bisa menerapkan bisnis yang beretika, bermoral, dan berintegritas baik bagi perusahaan, karyawan maupun stakeholders yang terlibat ya Mas ya. Mau adalah apa nggak? Apa lu? Ngomong dulu, belum minum. Ya udah kita langsung GoFood aja ya. Cabut lah. GoFood coba cabut nih, Cabut Kak. aja. Nanti Lagi lagi. ada promo kayaknya. Let's go. Oke.